datang jam 1. Tadi ada miskoordinasi dengan panitia, jadi saya tadi minta dimundurin jam 7 karena kebetulan saya lagi di luar ya tadi. Jadi mohon maaf sekali lagi untuk teman-teman yang sudah datang jam 1 siang tadi. Uh, Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan melanjutkan webinar Indonesia 5G Ecosystem dan bisa AI masuk pada edisi ke 179. Nah, pada kali ini saya akan membawakan materi mengenai GitLab untuk manajemen kode mobile apps. Kalau di sebelum-sebelumnya saya pernah ngisi tentang GitLab untuk manajemen kode ya. Jadi untuk manajemen repository. Nah, kalau sekarang ini khusus untuk membahas mengenai penyimpanan mobile apps di GitLab. Nah, jadi saya akan menjelaskan tentang cara saya atau cara saya memanage project dari project-project yang telah saya buat mengenai mobile apps ya. Nah, sebelum memulai, di sini seperti biasa ya teman-teman mungkin udah tahu mengenai peraturannya, yaitu yang pertama teman-teman tidak boleh melakukan spam chat dan menyalakan kamera dan melakukan hal-hal lain yang dapat mengganggu ketertiban webinar pada malam hari ini ya. Mungkin segitu ya untuk penjelasan awal mengenai materi yang akan dibahas kali ini. Saya akan coba share screen terlebih dahulu. Ya, udah terlihat ya semuanya? Sorry. Oke, kayaknya udah terlihat ya layarku. Nah, jadi mungkin kita langsung ke materinya ya. Mungkin teman-teman boleh langsung buka GitLab-nya. Jadi kita akan langsung hands-on untuk mencoba manajemen project mobile apps di GitLab ini. Nah, di sini ada contoh project-projectnya ya, yang udah pernah dibuat, ada iOS dan Android. Tapi kali ini saya akan menjelaskan cara memanage codingan untuk Android native yang menggunakan Java ya. Nah, karena di sini mengenai mobile dan Android native, jadi teman-teman mungkin harus membuat satu project terlebih dahulu. Nah, saya asumsikan di sini teman-teman udah memiliki pemahaman tentang cara membuat project ataupun mengenai Git ya, kayak fungsi dasar push, pull atau clone. Nah, jadi di sini saya akan memulai dengan membuat sebuah project. Kita bikin project mungkin namanya latihan GitLab ya. Latihan GitLab kita akan simpan di folder saya di latihan Git. Nah, oke, kita akan buat satu folder sini. GitLab mobile apps. Kita akan simpan di sini. Oke. Oh ya, untuk penambahan project, untuk penambahan folder diharapkan jangan yang ada spasinya karena agak susah nanti. Kita akan buat namanya GitLab mobile apps ini aja. Nah, teman-teman boleh sambil mengikuti ya. Nah, jadi sambil menunggu. Untuk teman-teman yang masih belum mengetahui atau masih baru mendengar mengenai Git itu adalah salah satu tools untuk penyimpanan. Jadi teman-teman bisa menyimpan apapun selain project atau codingan. Teman-teman bisa menyimpan kayak file atau mungkin folder gitu. Nah, dan Git ini dia berbasis versioning ya untuk penyimpanannya. Jadi
ketika teman-teman akan membuat perubahan itu teman-teman tidak membuat satu file baru. Jadi teman-teman masih menggunakan file yang sama tetapi dengan versi yang berbeda. Jadi misal versi 1 dan versi 2 itu ada perubahan di kesekian baris atau kesekian kata gitu. Nah, lalu untuk penyimpanannya itu sendiri kita bisa melakukan custom ya. Jadi ada namanya git ignore. Nah, git ignore itu dia untuk menolak file yang akan diupload. Jadi ketika teman-teman melakukan push, file tersebut tidak akan diupload ke penyimpanan online. Jadi git itu dia penyimpanannya berbasis online juga ya. Jadi berbasis penyimpanan cloud atau istilahnya. Nah, di sini kita sudah membuat satu project baru ya. Soal ini pakai Kotlin, jadi sama aja sih. Mau pakai Java atau Kotlin, dia struktur codingannya masih sama ya. Nah, lalu yang harus kita lakukan adalah kita bikin project baru di GitLab. Jadi bikin project, create blank project, terus kita kasih nama GitLab Mobile Apps. Kita buat dia ini bebas ya teman-teman. Oh iya, maaf sebelumnya teman-teman kalau misalkan belum punya akun GitLab, teman-teman bisa menggunakan GitHub. Ini sebenarnya sama aja ya untuk penggunaannya. Jadi benar-benar sama persis ya. Kayak nih kita bikin repository itu sama di sini. Nah, jadi untuk secara konsep GitLab dan GitHub itu sama, cuma GitLab itu memiliki beberapa kelebihan kayak misalnya ada automated testing dan auto DevOps. Tapi saya nggak tahu ya yang sekarang GitHub apakah punya fitur itu. Setauku GitHub itu belum punya fitur untuk melakukan DevOps kayak di GitLab ya. Nah, mungkin kita buat di sini private kalau misalkan teman-teman mau nyoba sendiri-sendiri. Nah, setelah dibuat yang pertama kita lakuin adalah kita copy yang bagian ini push an existing folder. Jadi kita asumsikan kalau kita itu udah ada foldernya gitu. Di sini kita copy sampai git init. Nah, sampai ke push info origin master karena di sini kan foldernya masih form ya, ini masih belum ada apa-apa. Nah, kita masuk ke codingan mobile-nya. Ini masih menunggu ya, masih proses. Ini kita tinggal gini. Nah, sebenarnya rekomendasi sih teman-teman kalau mau belajar Android native, mending langsung belajar di Kotlin itu lebih enak ya, lebih cepat dibandingkan belajar Java yang butuh waktu lumayan lebih lama ya. Oke, kita tunggu indeksinya. Oh, ini kecepatan nggak ya penjelasannya? Masih bisa ikut kan? Masih bisa ngikutin kan? Atau ada yang kesulitan? Oh ya, untuk pertanyaan boleh langsung ditanyain ya kalau misalkan ada kesulitan. Jadi jangan dulu nunggu saya buka sesi pertanyaan. Oke, masih bisa ngikut ya semuanya. Oke. Nah, jangan lupa sebelum kita melakukan remote ke folder ini, kita harus melakukan config dulu. Jadi kita config dulu name dan emailnya. Kalau misalkan teman-teman pakai Android Studio bisa buka terminal di sini. Ini lebih gampang ya. Terus tinggal paste yang tadi. Nah, kayak gini. Terus kita copy di bagian push existing folder dari git init sampai ke git push. Jadi ini tuh adalah fungsi-fungsi untuk menambahkan folder kita di folder default kita ke repository.
ya, karena di Git itu disebutnya repository ya untuk folder itu. Jadi kita akan nyimpen di repository GitLab Mobile Apps ini. Nah, oke. Nah, lu di sini aku jelasin satu-satu ya. Di sini ada Git init. Git init itu dia menambahkan atau menginisialisasi Git di dalam folder yang akan kita kirim atau kita publish di repository. Lalu ada Git remote at origin. Git remote at origin itu kita menambahkan, kita meremote si link ini. Link ini adalah penyimpanan tempat kita membuat folder GitLab Mobile Apps ini. Nah, jadi kita meremote si folder ini. Nah, lalu ada git add titik, ini meng-add semua filenya. Lalu ada git commit, itu menambahkan commit, jadi menandai perubahan. Di sini ada 40 file change dan ada 804 insertions. Dan ini nama-nama file yang sudah ditambahkan. Lalu git push. Git push ini yang paling penting ya, dia mempush atau mengirimkan file-file yang tadi di-add dan di-commit ke repository kita. Nah, di sini sudah ada repository default untuk project yang sudah kita buat tadi. Nah, sekarang bagaimana cara kita memanage kalau misalnya kita ada, misalnya kita punya beberapa tim, misalnya kita punya satu tim dengan beberapa orang di dalamnya dan kita akan mengerjakan proyek yang sama. Nah, jadi Git ini juga bisa digunakan untuk melakukan teamwork pada proses pengkodingan. Jadi misalnya teman-teman punya satu tim 4 orang dan masing-masing megang modul atau fungsi yang berbeda, itu bisa menggunakan satu repository saja untuk menggabungkannya gitu. Nah, yang pertama harus dilakukan adalah kita harus membuat sebuah branch. Branch ini adalah salah satu hal yang penting ya. Jadi branch ini kita bisa membagi repository kita kepada beberapa cabang. Jadi dan cabang yang otomatis atau defaultnya itu adalah master. Nah, apa sih fungsi branch ini? Jadi fungsi branch ini kalau misalkan nanti teman-teman mengerjakan 2 orang atau 3 orang terus dengan modul yang berbeda, itu teman-teman bisa membagi si file ini atau folder ini ke dalam beberapa modul atau beberapa fungsi. Jadi pengerjaannya bisa masing-masing ya tanpa mengganggu pekerjaan yang lainnya. Oke, mungkin langsung kita implementasikan di dalam proyek kita ya, yang tadi kita udah buat ini. Di sini kita akan banyak coding ya, kita banyaknya membahas tentang manajemen repository kita. Nah, lalu gimana cara bikin branch? Cara membuatnya kita tinggal menggunakan git checkout winback. Nah, di sini namanya misalkan, nah untuk aturan penamaan ini, untuk aturan penamaan branch-nya itu bisa beda-beda ya. Jadi ada beberapa tiap perusahaan itu bisa beda-beda. Jadi ada perusahaan yang menerapkan bahwa branch itu harus dimulai dengan kosong, misalnya 0.0.0.1 lalu nama fitur. Nah, ini bisa beda-beda ya tergantung perusahaan tempat teman-teman bekerja. Ada juga yang menerapkan ada juga perusahaan yang menerapkan versioning yang cukup rumit, misalkan V1.0.1, 1, sekian. Nah, itu tergantung dari perusahaan yang teman-teman duduki ya. Nah, lalu untuk saya sendiri, untuk saya pribadi dan tim saya itu biasanya menggunakan versioning name yang lumayan mudah untuk diingat karena saya sendiri satu tim itu bisa terdiri dari 4 sampai 5 orang. Jadi
satu orang itu bisa megang beberapa modul. Nah, makanya saya tidak menggunakan nama fitur, tapi saya menggunakan nama orangnya langsung. Misalkan saya akan menamai koordinat saya dengan nama 0.0.0.1 underscore Naufal. Nah, ini adalah versi 0 atau versi pengembangan atau versi development, dan tiga angka selanjutnya itu adalah menandai pengembangan dari saya. Misalnya 0001 itu pengembangan pertama saya di aplikasi 0 atau dev. Lalu kita enter. Nah, gimana cara ngecek bahwa kita ada di branch tersebut? Kalau misalnya teman-teman pakai terminal atau pakai apa namanya iTerm, itu bisa langsung dilihat di sini ya, teman-teman ada di repository mana, ada di branch mana. Nah, tapi kalau misalkan teman-teman mau ngecek, tinggal di ketik git branch kayak gini. Nah, dia akan nunjukin teman-teman bahwa saya ini ada di branch 001 underscore Nova gitu. Cara pindahnya gimana? Cara pindahnya tinggal check out, tapi tidak pakai karena Minbe itu untuk membuat branch baru. Jadi kita cukup check out lalu ketik master. Nah, jadi kita kalau misalkan teman-teman ketik git branch lagi, teman-teman sudah ada di repository atau di branch master gitu. Nah, lalu untuk implementasinya sendiri ya, misalnya saya di git check out di branch 001 Naufal itu ingin membuat fitur namanya apa ya? Namanya login. Di sini kita akan bikin foldernya, folder login. Ambil. Nah, dan register. Lalu kita akan membuat satu folder namanya register. Nah, setelah kita membuat dua folder ini, misalkan misal dua fitur ini itu sudah done atau sudah final, maka kita akan melakukan push git, jangan lupa di add git commit, jangan lupa di commit, misalkan add login and register feature. Nah, untuk penamaan commit sendiri itu teman-teman tidak boleh asal isi ya, jadi harus benar-benar mendeskripsikan apa yang teman-teman sudah lakukan perubahan gitu. Misalnya menambahkan fitur apa atau mengupdate fitur apa gitu. Jadi biar programmer yang lain juga bisa, atau project manager bisa tahu kalau teman-teman tuh nambah fitur ini gitu. Nah, lalu kita commit. Nah, di sini ada tanda bahwa satu file change dan ada 6 insertion gitu. Sorry, udah gitu. Udah. Oke. Nah, lalu kita akan melakukan push origin. Nah, karena kita berpindah branch, jadi ketika kita melakukan push, originnya bukan ke master lagi, tapi originnya ke branch kita, yaitu 0.0.0.1 underscore Naufal. Nah, kayak gini. Kita di push, nah ini kan berhasil kan. Nah, teman-teman lihat di sini. Kalau teman-teman lihat di master itu dia nggak ada perubahan sama sekali. Kita masuk ke app, src, lalu kita masuk ke main, ke Java sini. Nah, di sini cuma ada satu file Kotlin. Sedangkan di sini kita sudah menambahkan dua folder, ada login dan register. Nah, tapi ketika kita lihat di sini, nah di sini branchnya udah nambah ya, ada 001 underscore Naufal. Ini branchku. Sorry, nggak code. Kita add sorry. Berarti di sini kita harus nambahin satu file ya buat bikin si folder ini bisa ada. Misalkan di sini kita bikin login activity
Kita bikin login activity misalnya. Nah, jadi untuk syarat agar si folder ini bisa ke push ke sini harus dia di dalamnya harus ada file. Di sini kita bikin register karena nggak mungkin teman-teman bikin folder kosong tanpa diisi apa-apa itu menuhin penyimpanan. Nah, terus kita coba add lagi, add dengan commit yang sama. Nah, di sini ada 2 file cache dan ada 8 insertion. Lalu kita push original file. Nah, ketika udah di push, ketika di refresh di sini teman-teman bakal nemuin ada 2 folder baru, ada login dan register. Sedangkan ketika teman-teman pergi ke master sini, nah dia nggak ada folder yang tadi karena folder yang tadi itu adalah folder yang saya bikin. Nah, biasanya untuk penggunaan branch itu ada yang namanya pusat branch dan ada yang namanya branch production. Biasanya branch production itu disimpan di master, dan untuk branch pusat itu biasanya dibuat menggunakan nama versinya tanpa menggunakan nama kayak gini. Nah, misalkan kita add semua commit initial commit. Nah, apa gunanya, apa fungsinya dibuat branch pusat ini? Jadi untuk branch pusat ini dia fungsinya sebagai tempat untuk melakukan transaksi dari tim, dari semua tim. Misalnya di sini ada branch satu lagi ya. Nah, jadi branch pusat itu digunakan untuk aplikasi yang sudah di development, yang sudah berhasil di development, namun belum di push atau di publish ke production. Jadi masih staging. Jadi ada development, staging, sama production. Ya. Nah, staging ini nanti dia kalau misalnya tiba-tiba perusahaan tempat teman-teman bekerja menerima satu Android atau mobile development baru, bukan transaksi atau cloning di branch ini. Jadi dia nggak nge-clone branch master, dia nggak nge-clone branchnya punya Naufal, tapi dia nge-clone branchnya 001. Branch ini dia dikelola oleh tim leadernya. Nah, jadi biasanya dia disimpan di satu ini. Jadi kalau misalnya ada pegawai baru nih, misalkan ada pegawai baru namanya Arif 001 Arif. Nah, misalnya kayak gini, git add. Nah, dia kan masih belum punya folder ya. Berarti dia udah ada sih. Jadi kalau misalkan ada yang baru di members, misalkan members, terus teman-teman nambah 1 orang. Nah, jadi nanti jadi orang yang masuk itu dia melakukan git clone min b ini dia menambahkan branch yang misalnya 001, lalu linknya ini projectnya. Nah, nanti dia melakukan clone-nya kayak gini ya untuk yang baru. Jadi dia nggak ngambil dari master. Jadi masternya itu biasanya diprotect. Master itu cuma bisa di push, di pull, pokoknya semua transaksi di master itu hanya bisa dilakukan oleh team leader atau project manajernya gitu. Jadi
Untuk anggota-anggotanya itu dia hanya bisa melakukan transaksi eh, ke branch pusat ini, branch staging, atau ke ya dia cuma bisa melakukan apa namanya transaksi ke branch staging ya, nggak bisa ke master atau ke anggota lain. Terus nah biasanya kan kalau misalkan gabungkan teman-teman pakai merge ya, create merge request. Dan itu tuh biasanya dia menghapus si branch sebelumnya. Nah, jadi saya nggak terlalu menyarankan ya untuk menggunakan merge kecuali kalau emang benar-benar fiturnya itu udah benar-benar final, udah benar-benar fix gitu. Kalau misalkan teman-teman emang masih banyak ngerasa masih banyak bugs itu mending melakukan pull. Jadi pull git pull origin itu dia tidak menghapus branch yang sebelumnya. Jadi misal saya menambahkan sesuatu nih di codingan saya menambahkan ntar ada perbedaan nih. Di 001 dia kita ada login. Oh, nah, di login commit. Oke, bikin satu bit. Kita coba dulu. Oke, bisa. Nah, di sini kan ada tiga eh, yang, nah dia kan sama kan kayak di sini, kayak di saya. Misalkan di sini saya mau nambah satu fitur, misalkan fitur forget forget password, forget password. Kita bikin satu Kotlin class namanya forget password. Sini. Jadi meskipun di sini ada tools git itu, nah di VCS dia ada git, tapi ini saya teman-teman harus berhenti mainannya udah ke server itu agak susah sih untuk CLI untuk GUI sorry. Oke, kita lihat Android. Nah di sini ada forget password, kita commit misalkan Nova.
Cek suara saya terdengar. Maaf, tadi ada sedikit interupsi. Halo, suara-suara nggak ada? Oh, sip. Ada ya? Iya, maaf tadi wifi ku ada sedikit gangguan jadi terputus. Tadi udah nyampe mana ya? Oh ya, misalkan di sini kita akan membuat satu fitur baru ya. Jadi anggap aja ini fitur udah selesai ya. Jadi ada format, bagian sama register. Terus sudah kita push di 001 Nopal. Jadi kalau misalkan teman-teman nanti lihat ke sini, lalu refresh di 001 itu ada folder baru namanya forget password. Nah, tetapi di bagian 001 ini dia nggak ada ya. Nah, gimana caranya kita menambahkan atau kita istilahnya melakukan pull? Jadi misalkan kita pindah dulu, kita pindah 001 atau 001. Nah, gimana caranya kita dapetin si foldernya itu? Kita pakai pull. Kita lakukan git pull origin 0001 underscore nova. Sorry. Ini kita melakukan pull ke dalam repository lain gitu. Jadi kita menarik isi dari repository lain yang nggak ada di repository ini. Nah, kalau di sini kita narik repository namanya 001 Nova yang isinya adalah forget password. Maka di sini akan secara otomatis nambah. Nah, gimana caranya kita berpindah-pindah dengan cepat nih dari misalkan 001 Nova 001 dan master misalnya. Di master itu kan dia nggak ada ya atau kosong. Atau misalkan gini, kita berpindah fitur aja ya pakai master. Kita pindah fitur, misalnya kita bikin pengembangan kedua 002 Nova ini. Nah, kita udah pindah. Terus misalkan kita mau ubah di bagian pengembangan kedua tuh misalnya loginnya ada satu fitur baru atau misalkan ada login menggunakan sosial media misalnya. Di sini misalkan ada penambahannya ya. Penambahannya misal kita melakukan atau kita tambah extend ini konten kita extend compact gitu. Nah, kayak gini. Tentunya dia bakal ada perubahan ya. Ada perubahan di bagian codingan. Dari fitur yang lalu kan kalau fitur sebelumnya teman-teman bisa lihat di bagian 01 Nova kita mulai fokus di pengembangan fitur kita masing-masing ya. Di login misalnya. Nah, di login ini kan dia masih kosong ya. Dia masih kosong. Kalau misalkan teman-teman pindah ke 001 dia masih kosong juga, jadi belum extend. Nah, jadi kita extend template activity-nya. Terus akan teman-teman mau push jangan lupa diedit. Jadi sebelum push itu ada 3 paragraf penting, ada git add, git commit, misalkan update login, lalu git push origin 002 Nova. Nah, misalkan teman-teman tuh misalkan teman-teman itu, nah ini kalau misalkan di refresh dia ada apa? Kalau misalkan kita masuk 002 baru dia ada sistemnya. Nah, misalkan teman-teman itu mau balik
ke versi sebelumnya, ke versi 001 Nova ini tanpa kita mengclone ulang atau mendownload ulang si projectnya. Kita tinggal check out aja dari sini. Kita check out git out min b 00 sorry enggak pakai min b 001 Nova. Nah, ketika di switch, dia akan secara otomatis mengubah struktur koordinatnya ke yang sebelumnya. Jadi login activity-nya ini dia belum ditambah apapun. Sedangkan kan kalau misalkan di 002 dia udah ditambah extra ya, karena ini terjadi karena kita berpindah branch ke branch sebelumnya. Jadi kalau misalkan ada misalnya kelupaan nih di branch 1 atau di versi 1 kita pasang fitur ini terus di branch 2 terhapus gitu. Nah, teman-teman bisa melakukan git check out ke versi sebelumnya. Jadi inilah pentingnya kenapa saya bilang untuk penggabungan itu lebih baik menggunakan pool daripada merge, karena kalau misalnya teman-teman nanti ada yang lupa bisa ditelusuri di branchnya di codingannya langsung gitu, jadi nggak lewat history. Jujur kalau misalkan dari history agak membingungkan ya, apalagi historinya GitLab itu kalau misalkan mau teman-teman lihat di sini. Nah, di sini tuh bentuknya nanti kayak gini, ada yang jadi yang merah ini yang diganti, terus yang hijau ini yang teman-teman tambahin. Dan menurutku di sini itu agak lumayan rumit ya untuk dilihat. Jadi lebih enak untuk melihat si struktur codingnya sendiri kayak gini. Nah, gitu ya untuk manajemen penyimpanan. Jadi kalau misalkan udah fix nih di check out 002, nah kita check out ya, dia otomatis berubah seperti yang ada di sini 002 ini. Terus kita mau gabungin, misalkan aku mau gabungin perubahan aku tadi di branch pusat. Kita tinggal masuk ke branch pusatnya satu, terus kita pull origin 002. Ini nggak apa-apa ya kalau misalkan nama branch pusat 001 tapi teman-teman misalkan 00-nya ada 004, itu nggak apa-apa ya, karena satu ini dia menandakan pengembangan awal dari si aplikasinya itu, jadi bukan dari pengembangan awal menyesuaikan sama teman-teman gitu. Kalau teman-teman ini boleh malah di timku itu biasanya sampai ke 20 sampai 24 itu masih dalam pengembangan tahap awal gitu. Jadi kalau bisa setiap naik branch itu diusahakan satu fitur yang jadi misalkan membuat login, fitur login udah jadi baru naik ke 002. Fitur misalnya di 001 mengerjakan register, kalau misalkan udah beres ke 003 gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman menelusuri itu teman-teman tinggal check out ke yang sebelumnya gitu. Nah, lalu di kalau ini nanti tinggal digabungin, misalkan kayak gini ya. Nah, yang tadinya dia kayak gini masuk ke rc main. Nah, yang selanjutnya masih ada dua kayak gini, terus kita pull. Nah, ketika pull itu udah ada penambahan. Ini belum ditambah otomatis di sini ya, karena harus dilakukan push terlebih dahulu kayak gitu. Jadi di sini belum ada perubahan seperti yang teman-teman lihat. Kita harus melakukan dulu commit karena pull itu udah barengan sama add ya. Jadi kita tinggal commit, misalkan commitnya VRG 002. Nah, ini khusus ya. Jadi di branch pusat itu diusahakan historic commitnya hanya merge atau misalnya
pull from branch ini gitu. Nah kalau udah gini tinggal di push origin 0002 tapi 001. Nah ini udah berhasil. Ketika kita refresh kita akan menambahkan semua perubahan tadi di awal gitu. Jadi ketika kita balik di sini juga dia udah ada forgot password dan di history commit-nya. Nah di sini dia mengambil commit yang tadi ditambahkan. Jadi sebenarnya nggak usah pakai commit sih di sini, nggak usah pakai commit rg gini. Dia udah otomatis memasukkan commit dari anggota. Misalnya di sini ada 2 user ya. Karena di sini tadi saya sendiri yang bikin, jadi historinya ini punya saya sendiri. Kalau misalkan teman-teman banyak ini, misalkan ada 5 orang, maka di sini harusnya ada 5 orang yang berbeda. Misalkan Arif misalnya di sini dia melakukan commit dengan nama update fitur register. Nah jadi nanti ada hasil commitnya di sini. Jadi diusahain jadi skemanya kayak gini. Untuk master ini dia hanya mengambil dari branch pusat, misalnya 001 atau 002 atau 003. Lalu untuk branch pusat ini dia hubungkan ke anggota-anggota lain gitu. Dan anggota-anggota lain itu hanya bisa terhubung ke branch pusatnya kayak gitu untuk manajemen repositorinya. Jadi nanti nggak ada kejadian dari anggota lain misalnya dia mengambil kodingannya anggota misalnya anggota A mengambil kodingan anggota B, jadi nggak akan bisa kayak gitu. Jadi semuanya mengambil dari branch pusatnya itu, dan branch pusat itu nanti dikelola oleh tim leader atau project manajernya masing-masing. Nah, mungkin kayak gitu ya sekilas mengenai manajemen project mobile untuk GitLab. Nah, nanti kalau misalkan udah kayak gitu, teman-teman kalau misalkan udah menguasai tentang penyimpanannya, teman-teman bisa langsung mencoba fitur-fitur lain. Misalkan ada CI/CD atau bisa juga teman-teman melakukan testing ya. Jadi bisa testing terus deploy otomatis gitu. Nanti namanya continuous integration ya, CI. Nah, dan continuous deployment gitu. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak? Atau ada sedikit kesulitan mungkin dari teman-teman yang ikut? Jadi cukup simpel ya, untuk penghubungannya itu kita hanya menggunakan satu folder dan setiap orang itu punya branch-nya masing-masing. Tapi kalau misalkan di perusahaan-perusahaan yang lebih besar, misalnya Gojek atau Bukalapak, mungkin mereka tidak membagi branch sesuai dengan nama orang, tapi nama fitur. Misalnya fitur login atau register dengan versinya itu bisa saja dibedakan. Jadi itu untuk yang lebih kompleks, teman-teman bisa memisahkan branch berdasarkan fitur. Jadi misalnya, jadi satu fitur itu bisa saja dikerjakan oleh banyak orang gitu. Kalau metodeku ini karena satu fitur itu mungkin dikerjakan oleh satu orang, jadinya menggunakan versioning name dengan nama anggotanya masing-masing, seperti itu ya. Jadi mungkin sekian ya untuk penjelasan mengenai manajemen code mobile apps menggunakan GitLab. Dari teman-teman mungkin ada yang mau bertanya
boleh silakan kalau ada yang kebingungan, boleh langsung ditanyakan di kolom chat ya. Sesi pertanyaan saya buka sampai jam 20.10 kali ya. Karena mungkin nggak akan terlalu banyak teman-teman yang bertanya. Oke, silakan teman-teman. Saya tunggu sampai jam 20 lebih 10. Oke, mungkin untuk pukul 20.10 dirasa terlalu lama ya. Karena tidak ada pertanyaan dari teman-teman atau ada yang mau bertanya. Ya, jadi kalau misalkan nggak ada yang mau bertanya, mungkin uh, aku akhiri eventnya di sini ya. Jadi kalau misalkan teman-teman ada yang mau nanya, nanti boleh nanyanya di YouTube atau di postingan IG tentang event ini ya. Nanti biar aku bacain. Soalnya dari kemarin uh, belum ada yang komen di IG tentang mau materi apa untuk selanjutnya. Jadi boleh ya teman-teman kalau misalkan ada rekomendasi atau request materi yang pengen dibawain, bisa di komen di IG atau di YouTube tentang event ini. Oke, mungkin seperti itu ya teman-teman. Terima kasih untuk yang sudah hadir. Selamat beristirahat teman-teman. Dan sekali lagi mohon maaf ya, tadi ada sedikit miskomunikasi antara saya dan pihak penyelenggara. Sampai bertemu di event-event selanjutnya ya. Jadi kalau misalkan teman-teman, oh ya, kalau misalnya penjelasan saya emang agak kecepatan, boleh bisa dibangi di YouTube-nya bisa ya. Baik, mungkin